Ya, pemirsa, eskalasi konflik Iran dan juga Israel ini makin mengkhawatirkan. Situasi makin panas setelah Amerika Serikat memberikan ultimatum kepada Iran. Apakah potensi Perang Dunia III ini akan semakin dekat? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan yang sudah hadir di Studio TV One. Ada Mas Sofwan Albana selaku pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Selamat Sofwan. malam, Mbak Vena. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Selain Mas Safwan, ini kebetulan kita sudah terhubung juga melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sukamta. Waalaikumsalam Mbak Vena, selamat malam. Oke, Pak Sukamta, kalau begitu saya izin mau ke Pak Sofwan Mas Sofwan terlebih dahulu. Mas Sofwan, melihat eskalasi konflik antara Iran dan juga Israel yang semakin mengkhawatirkan. Ini bisa dikatakan ada potensi Perang Dunia Ketiga. Ini bisa disebut realistiskah atau hanya kekhawatiran belaka? Kalau potensi Perang Dunia Ketiga tentu saja ada, gitu ya. Tetapi saya kira untuk saat ini peluang tersebut relatif lebih kecil karena ada banyak faktor lain yang berpengaruh juga, gitu ya. Pertama adalah karena kalau dia mau jadi perang dunia, artinya kekuatan-kekuatan besar atau major powers itu melibatkan diri secara langsung di dalam pertarungan yang sedang terjadi. Betul, saat ini Amerika Serikat sedang berada di pinggir jurang, mau ikut nyemplung, tetapi seperti yang kita dapatkan kabar dari Amerika Serikat, Donald Trump masih memberikan waktu lagi 2 minggu, dan kita juga lihat Eropa sedang bertemu untuk kemudian mencoba mendorong solusi diplomatik. Tapi yang kemudian lebih penting lagi adalah sikap dari dua kekuatan yang seringkali diasosiasikan sebagai kekuatan revisionis yang berada dan memiliki kedekatan dan kepentingan dengan Iran, yaitu Rusia dan Cina. Baik Rusia dan Cina sampai saat ini masih mengirimkan sinyal bahwa mereka tidak melibatkan diri di dalam konflik ini, walaupun tidak menutup kemungkinan itu. Putin kan menyampaikan, ini senada dengan yang disampaikan oleh Iran, bahwa pada saat ini Iran tidak membutuhkan bantuan dari Rusia. Gitu ya. Kabarnya juga di dalam internal Amerika Serikat terbagi ya menjadi dua, ada yang menolak, ada yang justru setuju begitu untuk terlibat dalam pertempuran ini. Dan bahkan di kubu konservatif sendiri di Amerika Serikat yang secara tradisional itu mendukung Israel, hari ini juga terbelah cukup kuat karena ada kelompok-kelompok yang melihat bahwa keikutsertaan Amerika Serikat di dalam berbagai konflik di Timur Tengah itu sebenarnya bertentangan dengan kepentingan nasional dari Amerika Serikat sendiri. Kita sudah ketahui sejak lama bahwa Amerika Serikat itu dari tahun 2012-an gitu ya, itu sudah mendeklarasikan pivot to Asia. Dia itu pengen geser ke Asia. Kenapa? Karena di dalam visi strategik Amerika Serikat, ancaman paling besar secara struktural itu adalah Tiongkok, adalah Cina. Sehingga dia harus kemudian menggeser kekuatannya ke wilayah Indo-Pasifik. Hence kita kemudian mengenal istilah Indo-Pasifik itu sebagai sebuah imajinasi geopolitik. Tetapi rupanya Timur Tengah ini ya seperti lumpur hidup. Kalau sudah masuk, mau keluar susah gitu ya. Nah ini yang kemarin terjadi, itu kan Amerika, kenapa kemudian Israel melakukan serangan terhadap Iran? Salah satunya adalah karena pada hari Minggunya, itu Amerika Serikat dan Iran itu mau ketemu. Untuk menegosiasikan kesepakatan mengenai program nuklir Iran. Kalau deal itu terjadi, apa yang terjadi? Kalau deal itu terjadi, Amerika Serikat merasa bahwa Timur Tengah itu ancaman eksistensial yang bagi kepentingan Amerika Serikat berkurang karena Iran bisa dikendalikan, sehingga Amerika Serikat akan pull out dari kawasan dan kemudian mengkonsentrasikan energinya di wilayah yang dianggapnya sebagai prioritas strategis, yaitu Indo-Pasifik. Israel sementara itu memiliki kebutuhan untuk berada dalam dukungan dan perlindungan Amerika Serikat. Gitu lah. Karena apa yang sedang dia lakukan di Palestina, di Gaza, ini masih berlarut-larut dan capaian strategik yang coba dicapai, baik menghancurkan Hamas maupun capaian strategik lain misalnya menganeksasi wilayah Gaza itu tidak bisa penuh terwujud karena ternyata
panjang juga dan kritik internasional sangat kuat. Kalau Mbak Vena ingat beberapa waktu yang lalu kan perhatian dunia ke Israel itu sedang tinggi sekali. Bahkan sekutu tradisionalnya seperti Prancis, Inggris itu mulai gerah dengan kondisi Gaza dan kondisi Palestina, sehingga misalnya Prancis pun mendeklarasikan, kami siap loh mendeklarasikan dukungan pada kemerdekaan Palestina, ya kan? Terus kita lihat bagaimana masyarakat sipil yang high profile seperti Greta Thunberg yang kemarin mencoba masuk melalui Madlin Flotilla, yang kemudian Israel kan bingung dia mau diapakan. Dia terlalu high profile sehingga kalau ditembak dibunuh seperti flotillanya Mavi Marmara yang menewaskan 10 orang dan ada 2 orang Indonesia yang ditembak pada waktu itu. Mereka bingung mau ngapain gitu, sehingga akhirnya ditangkap dan sebagian masih ditahan tapi sebagian dikembalikan lagi. Nah, itu pressure-nya sedang tinggi. Jadi ada kebutuhan satu untuk kemudian memperluas medan pertarungan supaya apa? Supaya wacana politik internasional itu geser dari attention ke Gaza. Kedua, untuk kemudian menghentikan apa yang dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial, yaitu ancaman nuklir Iran. Baik guys, saya mau ke Pak Sukamta kalau begitu. Pak Sukamta, kalau dari DPR ini melihat situasi Israel, posisi Israel saat ini seperti apa secara internasional? Apakah semakin berkurang begitu dukungan yang diberikan oleh sejumlah negara terhadap Israel? Posisinya ini seperti apa, Pak Sukamta? Iya, Mbak Vena. Yang dilakukan oleh Israel, oleh Netanyahu ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023. Jadi ketika banyak negara ingin meninggalkan Israel dan Israel makin terkucil di lapangan di Gaza karena Israel terus membunuh penduduk sipil, tetapi di medan perang hampir setiap hari itu ada prajurit-prajurit Israel yang terbunuh atau terluka karena perang gerilya yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina. Kerugian di lapangan ini membengkak terus, sementara the so-called Sandera itu sudah mulai dilupakan. Nah, di dalam negeri Netanyahu ini terpojok oleh satu, dia dijerat oleh pengadilan korupsi, yang kedua tekanan dari prajurit-prajurit yang dikirim dari keluarga Sandera itu makin kuat dan tidak ada tanda-tanda menang walaupun dia selalu ngeklaim menang di Gaza. Yang ketiga, secara ekonomi dan politik posisi Netanyahu ini semakin terpinggirkan. Di sisi yang lain, apa yang dia lakukan di Gaza itu mulai membuat jengah para sekutu-sekutu tradisionalnya seperti Mas Sofwan katakan tadi. Jadi Inggris, Prancis sudah mulai meninggalkan Israel, bahkan memberi isyarat untuk mengakui negara Palestina merdeka. Bahkan Presiden Trump sendiri itu tidak memberikan lampu hijau secara membabi buta seperti waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang dilakukan oleh Netanyahu adalah kemudian mencari perhatian internasional. Apalagi Amerika juga akan membuat deal langsung dengan Iran. Nah, ketika ini persis seperti ketika dulu deal of the century, negara-negara Arab akan membuat deal dengan Israel, membuka diplomatik. Nah, dilakukanlah aksi tanggal 7 Oktober. Nah, ketika Amerika mau membuat deal dengan Iran seperti tadi disampaikan Mas Sofwan, nah Israel, Netanyahu membuat langkah taktis dengan melakukan pemboman ke Iran. Dan yang diharapkan oleh Netanyahu adalah ketika dia sejak tahun, saya kira sudah 3 kali ini Netanyahu ini memprovokasi Barat ya. Dulu di awal-awal 2000-an dia mengatakan Saddam Hussein punya nuklir. Kalau Saddam Hussein ini diturunkan, dunia akan damai. 2012 dia bilang kalau Gaddafi diturunkan ini akan damai. Sekarang dia mengatakan Iran punya nuklir sejak 2018 bahkan. Dan kalau terjadi pergantian kepemimpinan, dunia akan damai. Retorika Netanyahu sama persis. Nah, dia mengharapkan ada reaksi yang sama dari negara-negara Barat, utamanya Amerika,
untuk kembali menopang Israel secara membabi buta melawan Iran. Sebagaimana juga diharapkan Eropa bisa ditarik, tetapi tampaknya Netanyahu kecelek karena pemimpin-pemimpin negara-negara ini hari ini selain menghadapi persoalan-persoalan domestik yang lebih berat secara ekonomi maupun stabilitas politik di Amerika, di Eropa Barat. Nah, mereka juga tahu persis bahwa Netanyahu ini sedang mengalihkan perhatian. Mereka sedang terpojok di Gaza. Mereka ingin menarik negara-negara sekutu dari Eropa Amerika ini untuk bersama-sama mengeroyok Iran dengan tema anti nuklir Iran. Tetapi rupanya Netanyahu kecelek sampai hari ini para pemimpin ini belum menunjukkan reaksi yang diharapkan secara kuat mendukung membabi buta taklid kepada Netanyahu. Itu nggak terjadi. Bahkan Netanyahu kecelek karena yang diserang kali ini itu bukan Hamas, bukan Hizbullah, bukan Houthi, bukan ormas, tetapi negara yang sangat kuat seperti Iran. Iran punya pengalaman perang dengan Irak yang sangat panjang, kemudian menghadapi invasi Amerika di Irak, dan Iran mengambil keuntungan besar di situ. Nah, Iran bermain sangat taktis dan sangat siap menjadi pemain utama di kawasan, dan itu memberi pukulan telak pada Netanyahu hari ini. Nah, kita tidak tahu apakah nanti Netanyahu ini akan bertahan. Saya kira posisi Netanyahu semakin terpojok di dalam negeri dengan serangan Iran yang sangat luar biasa ini. Jadi alih-alih dia menggulingkan pemimpin politik Iran, boleh jadi Netanyahu sendiri yang akan terguling di dalam negerinya. Baik. Saya mau ke Mas Sofwan kalau begitu. Apa yang dikatakan oleh Pak Sukamta ini menarik ya. Artinya bisa disimpulkan juga bahwa Israel saat ini mendapatkan lawan yang seimbang melawan Iran? Saya kira masih banyak ketidakpastian dan kita masih harus melihat lagi gitu ya. Betul bahwa salah satu tujuan strategiknya adalah mengubah peta dukungan internasional yang sudah mulai kritikal terhadap Israel karena kasus Gaza dan tindakan-tindakan brutal yang dilakukannya, terutama misalnya setelah masuknya apa yang disebut sebagai Gaza Humanitarian Foundation yang jadi satu-satunya jalan untuk memasukkan bantuan ke Gaza, tapi malah jadi death trap. Sampai hari ini hampir tiap hari kita mendengarkan kabar puluhan orang dibunuh sambil menunggu bantuan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya juga ada tujuan-tujuan strategik lain. Iran ini kan memang sudah menjadi kekhawatiran Israel sejak lama. Sebagai sebuah entitas settler kolonial, ini kalau istilah akademisnya, dia itu hanya bisa bertahan dengan memastikan dia memiliki superioritas militer. Karena kalau dia tersaingi oleh kekuatan yang lain, eksistensinya terancam. Kenapa? Karena dia hadir di situ dengan memaksa dan mengusir orang. Jadi secara membuat orang menerima itu adalah dengan memastikan bahwa semua orang takut sama dia, gitu kan? Karena itulah ketika ada sebuah entitas lain yang memiliki potensi untuk memberikan tantangan pada dominasi militer ini, ya dia merasa terancam. Karena itu sudah sejak lama. Netanyahu itu sudah sejak tahun 2005 atau bahkan 95 menyatakan bahwa Iran ini hampir bisa membuat senjata nuklir. Jadi sudah lama itu mau dihentikan. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya yang sudah punya senjata nuklir siapa? Israel. Walaupun dia secara sengaja mengatakan bahwa dia menyebarkan ambiguitas. Dia tidak membantah tapi juga tidak kemudian membenarkan. Tapi dari seorang whistleblower namanya Mordechai Vanunu, dia mengatakan bahwa Israel memang memiliki nuklir dan dulu dibangun dengan bantuan Prancis pada tahun 1960-an. Mereka memiliki 40 sampai 100-an hulu ledak nuklir. Nah, kenapa kemudian diserang sekarang selain karena tekanan karena faktor Gaza tadi, kemudian faktor kemungkinan Amerika Serikat pulling out dari Timur Tengah, yang ketiga adalah memang Iran sedang melemah. Jadi kalau kita lihat selama ini Iran itu
dua pilar kekuatannya adalah, satu adalah program balistiknya, misilnya yang sekarang sedang kita lihat dioperasionalisasikannya seperti apa. Dan yang kedua adalah dia membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang kemudian nanti disebut sebagai axis of resistance atau poros perlawanan. Yang kalau dalam narasi barat seringkali disebut sebagai proksi-proksinya Iran. Walaupun mungkin hubungannya sebenarnya lebih kompleks. Tetapi ini yang kemudian selama ini dibangun oleh Iran, dan sebenarnya melalui misil dan teknologi misil yang diproliferasikan pada axis of resistance tadi, baik yang ada di Hamas maupun kemudian Hizbullah dan Houthi, itu sebenarnya sudah terlibat di dalam perang shadow wars gitu ya sebelumnya. Nah, tapi dengan perkembangan selama 1,5 tahun lebih ini, kita melihat bahwa memang Iran agak keteteran karena kemudian Assad jatuh, dia kehilangan satu basis operasi yang sangat luas di wilayah Suriah. Jadi di antara Iran dan Israel itu kan ada ruang yang sangat luas namanya Suriah. Assad jatuh dan di situ rezimnya yang baru belum terlalu kuat sehingga posisinya pada Israel juga susah. Kemudian milisi yang selama ini berada di axis of resistance juga sedang mengalami pukulan yang signifikan. Maka Israel secara strategik melihat bahwa kalau nggak sekarang, kapan lagi? Problemnya adalah kalau sekarang pun Israel tidak bisa melakukannya sendiri. Ada misalnya kalau tujuan strategiknya adalah menghabisi kapabilitas militer Iran, dia harus menghancurkan sebuah fasilitas yang namanya Fordo di bawah tanah, yang dia harus dihancurkan dengan bom 30.000 pound bunker buster yang itu cuma dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan dia cuma bisa dideliver oleh pesawat B-2 yang juga cuma dimiliki oleh Amerika Serikat. Jadi tanpa Amerika Serikat ini nggak bisa. Dan bahkan kalau kita keluarkan dari soal Fordo saja, untuk mengatasi serangan misil-misil dari Iran ini, sistem pertahanan Israel yang terdiri dari David Sling, Arrow, dan Iron Dome ini juga kalau panjang dia akan keteteran. Dia hanya bisa bertahan kalau ada dukungan yang konsisten dan terus-menerus dari Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat ini sekarang mengatakan tidak terlibat langsung, tapi sebenarnya Amerika Serikat sudah terlibat. Dengan apa? Dengan ikut menembaki misil-misil yang datang dari Iran tadi. Artinya Israel itu kalau sendirian itu akan kesulitan sebenarnya. Tapi di sisi lain Iran itu juga bukan dalam kondisi yang ideal. Maka ini kita melihat dua-duanya sama-sama sok kuat. Tapi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama nggak tahu juga sama-sama tidak pasti juga. Jadi kita akan melihat mana yang omong besar gitu ya. Tapi ini akan sangat ditentukan pada apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Menarik apa yang dikatakan oleh Mas Sofwan, Israel sendirian malah justru kewalahan. Nah, itu pertanyaan saya untuk Pak Sukamta. Kalau Israel sendirian. Kalau Israel sendirian. Pak Sukamta, saat ini kan Israel juga sudah sedang menghadapi beberapa front ya, tidak hanya Iran, kemudian Hamas dan juga Hizbullah. Ditahan nanti ya Pak Sukamta, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Menyampaikan kepada jajaran Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk melakukan asesmen terhadap rencana dan kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia. Terus dari perkembangan 2 hari ini, di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, jadi dari level siaga 2 ke level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti
warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Kita berharap juga tegangan ini bisa segera selesai. Ya, itu dia tadi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mengatakan langkah darurat dan juga evakuasi WNI di Iran. Sebelum kita bahas evakuasi, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Sukamta tadi. Pak Sukamta, menarik apa yang dikatakan oleh Mas Sofwan, kalau Israel sendirian ini kewalahan. Apalagi Israel nih kini menghadapi beberapa front seperti Iran, kemudian ada Hamas dan juga Hizbullah. Analisa Anda seperti apa? Iya benar, memang Israel ini sekarang maju dengan membuat front yang sangat banyak sekali. Dan Israel juga kali ini menempuh langkah sendirian, di mana kalau waktu-waktu sebelumnya untuk melemahkan kekuatan-kekuatan besar negara tetangga sekitarnya seperti Irak yang dipimpin Saddam Hussein atau Libya yang dipimpin oleh Muammar Gaddafi, dia meminjam kekuatan negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa, dan itu perlu waktu. Prosesnya kalau invasi Irak dulu itu kan sekitar 3 tahunan build up-nya itu, pengkondisiannya itu, dengan mulai dari tuduhan menggunakan, memiliki senjata nuklir, senjata kimia, ada investigasi dan seterusnya, sampai kemudian invasi itu kira-kira perlu 3 tahun. Kali ini Netanyahu itu tidak punya kemewahan waktu karena dia kondisinya betul-betul terjepit. Nah, sehingga dia melakukan provokasi secara langsung dengan harapan negara-negara lain, negara-negara besar yang secara tradisional membantu ini bisa segera turun tangan membantu Israel dengan isu nuklir. Tapi itu tidak terjadi sampai hari ini. Nah, sehingga Netanyahu dan Israel ini menjadi sendirian dia menghadapi kekuatan-kekuatan, baik itu Iran sebagai negara maupun proksi-proksi Iran yang selama ini berlawanan langsung dengan melawan Israel, itu masih terus berjalan. Jadi yang di Gaza masih jalan, dengan Hizbullah juga di Lebanon masih jalan, di Suriah juga unsur-unsur gerilyawan Suriah juga masih melawan agresor Israel, kemudian Houthi juga masih jalan. Jadi ini Israel betul-betul atau Netanyahu betul-betul memang berada di dalam situasi yang sulit, yang genting. Nah, mudah-mudahan sih kita berharap negara-negara besar ini masih punya pertimbangan yang serius. Apakah mereka ini cukup worthy untuk membela Netanyahu, karena ini mereka tahu bahwa kepentingan ini adalah kepentingan Netanyahu, menyelamatkan karir politiknya Netanyahu, bukan membela Israel sebagai negara gitu. Jadi ini bukan soal eksistensi Israel saja, tapi ini soal eksistensi politik Netanyahu. Nah, mudah-mudahan kita berharap negara-negara besar itu masih berpikir berkali-kali untuk ikut terjun, sebab sekali mereka ikut terjun maka sulit untuk membendung Rusia maupun Cina untuk tidak terlibat, sebab Iran dan Rusia barusan juga menandatangani kesepakatan-kesepakatan fakta untuk saling membela, untuk saling membantu, untuk saling kerjasama. Dan kalau itu terjadi, maka saya kira negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa Barat itu juga akan memperhitungkan resiko untuk terjadi eskalasi yang tidak terkendali dengan keterlibatan Rusia maupun Cina. Nah, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan eskalasi yang ada sekarang ini bisa tidak membesar dan mudah-mudahan segera turun. Sebab ini akan juga menjadi presiden yang sangat luar biasa, sebuah negara itu menyerang negara lain, tapi sekaligus merasa sebagai korban gitu. Itulah yang dilakukan oleh Israel. Dia nyerang Iran, ngebomi fasilitas-fasilitas militer Iran, tapi mereka merasa sebagai korban. Dan itu hanya bisa dilakukan retorika itu oleh Israel. Nah, saya berharap betul bahwa
ini tidak terjadi eskalasi. Dan saya berharap mudah-mudahan Indonesia juga bisa mengkonsolidasikan negara-negara OKI untuk lebih solid sikapnya nanti. Baik, itu yang diharapkan oleh DPR. Pak Sukamta, ini VT terakhir kita ini menayangkan bahwa Menteri Luar Negeri pemerintah sudah menaikkan status siaga 1 dan akan mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Iran. Apakah DPR ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan evakuasi ini? Ya, sejak terjadi eskalasi ini DPR sudah ikut mendorong agar Kementerian Luar Negeri mewakili pemerintah ini proaktif untuk betul-betul memantau dan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia, baik yang ada di Iran maupun yang ada di Israel, karena masih ada sebagian WNI itu yang berkunjung di wilayah-wilayah seperti Masjid Al-Aqsa dan seterusnya itu sebagai wisatawan. Nah, mudah-mudahan pemerintah terus bergerak secara cepat dan bekerja sama dengan berbagai pihak supaya sewaktu-waktu diperlukan evakuasi ini bisa dilakukan dengan lancar dan semua WNI tidak ada yang menjadi korban, selamat kembali pulang. Oke, baik. Saya mau ke Mas Sofwan. Apakah PBB ini akan segera turun tangan begitu untuk mencegah eskalasi ini semakin meluas? Tentu saja idealnya PBB turun tangan, karena PBB itu sebagai sebuah institusi yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua, itu alasannya cuma dua. Ada dua kejahatan yang coba dihentikan dan dicegah melalui penciptaan sebuah institusi internasional yang namanya PBB. Pertama adalah agresi, dan yang kedua adalah kejahatan istimewa yang kita kenal sebagai genosida. Tapi masalahnya, if you can get away with genocide selama lebih dari 1 tahun, gitu ya, kasusnya sedang jalan di ICJ, pemimpin Anda kemudian mendapatkan arrest warrant dari ICC tapi masih bebas saja gitu ya, ya kenapa tidak melakukan aggression, genosida aja dilakukan dengan santai gitu kan ya. Jadi kita akan melihat PBB ini mengalami ujian yang sangat serius, dan tapi masalahnya dalam kasus Israel memang selalu menjadi ujian yang paling serius dan berulang tentang apakah PBB ini memang benar menjadi sebuah institusi yang adil dan memang mampu menjaga perdamaian dunia. Karena seperti yang kita tahu, bahkan dalam kasus Gaza saja resolusi gencatan senjata itu selalu diveto oleh Amerika Serikat. Sampai resolusi gencatan senjata yang terakhir diajukan kemarin di Dewan Keamanan. Apalagi soal ini ya, dan Amerika Serikat menunjukkan sikap yang meskipun belum ikut terjun sekarang, tapi sudah jelas keberpihakannya, sudah jelas posisinya bahwa Amerika Serikat tidak melihat bahwa Iran itu berada dalam posisi yang membela diri. Dia memang kemudian justru haknya Israel yang harus dijamin gitu kan. Karena itu kemudian menjadi sangat sulit berharap pada PBB. Jadi kita mungkin akan melihat adu misil ini akan terus berlangsung selama beberapa saat, dan nanti perubahannya akan ditentukan pada apakah Amerika Serikat ini akan terlibat secara langsung dan sejauh mana. Karena itu akan ada beberapa skenario. Ya, skenario yang pertama adalah kita akan menyaksikan adu misil ini agak panjang sampai dua-duanya capek, sampai dua-duanya sumber dayanya terbatas, dan kemudian akan dipaksa untuk kemudian menyepakati semacam gencatan senjata, walaupun mungkin tidak akan formal. Kedua, dia akan bergeser menjadi sebuah perang regional ketika Amerika Serikat ini masuk dan terlibat. Atau ketiga, kalau Amerika Serikat masuk atau tidak masuk, tetapi kemudian program nuklirnya tidak bisa kemudian dihentikan, Israel akan mengejar apa yang disebut sebagai kebijakan regime change. Bagaimana kemudian kalau nggak bisa dihancurkan dengan kekuatan militer, gunakan kekuatan politik. Apa? Yaitu memobilisasi upaya untuk menjatuhkan pimpinan politik. Inilah kenapa misalnya Israel sekarang menyasar tidak hanya elit-elit militer, tetapi juga elit-elit pengelola sipil dari Iran. Kalau tidak bisa regime change, Israel akan mengejar apa yang disebut sebagai regime collapse. Jadi negaranya dibuat collapse, dibuat
kacau seperti di Libya, sehingga yang ada adalah milisi-milisi dan entitas-entitas yang itu sebenarnya justru menjadi ancaman jangka panjang bagi semua negara juga. Nah, jadi kita berharap dari berbagai skenario ini yang tentu saja kita harapkan adalah Amerika Serikat bisa menahan diri, Eropa menahan diri, semua negara besar melihat bahwa diplomasi adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini dan memaksa Israel untuk kemudian mau berunding dengan Iran dan kemudian menyepakati ya pemberhentian kekerasan di antara mereka terlebih dahulu. Tetapi juga kita harus ingat, yang ini berhenti pun yang Gaza juga belum tentu berhenti, dan ini masih ada tiap hari represi yang dilakukan. Ini juga nggak boleh kita lupakan. Ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kita berharap bahwa negara-negara besar yang selalu menyampaikan komitmen pada hak asasi manusia, yang selalu menyampaikan komitmen pada international order, itu benar-benar menjaga international order. Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak melibatkan diri di dalam perang yang gegabah yang bisa menjadi perang regional maupun bahkan perang dunia. Baik, tidak melibatkan diri, itu yang diharapkan. Dan mendorong proses diplomatik. Baik, mudah-mudahan itu tidak terjadi dan eskalasi konflik ini tidak semakin meluas. Terima kasih atas waktunya Mas Sofwan. Terima kasih juga atas waktunya Pak Sukamta.